Dalam kehidupan ini senyatanya tidak semua orang adalah sahabat kita. Tidak semua orang adalah mereka yang berbuat baik dan bersikap baik pada kita. Ada juga orang-orang yang sangat menjengkelkan Anda, bahkan Anda kategorikan sebagai orang yang mesti Anda jauhi. Orang-orang yang bahkan justru menghendaki bahwa diri Anda mengalami penderitaan, Anda mengalami kesulitan. Sebutlah mereka sebagai musuh. Tapi apa yang bisa kita buat berhadapan dengan orang-orang seperti ini? Haruskah kita mengutuki? Haruskah kita membalas dendam dengan prinsip mata ganti mata dan gigi ganti gigi? Yesus memberikan kepada kita sabda yang tidak selalu mudah untuk kita lakukan ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tentu kita harus bersikap bijaksana dengan membaca teks ini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang dikategorikan sebagai bukan sahabat kita atau mungkin lawan kita, yang pertama-tama adalah kita harus melindungi diri kita, jangan sampai kita menjadi korban terus-menerus dan berkepanjangan. Dan kita harus menjaga supaya diri kita juga tidak dirusak baik secara fisik maupun secara kejiwaan, secara psikologis. Anda harus mencintai diri Anda pertama-tama supaya bisa mencintai orang lain pun dengan benar. Lalu apa yang bisa kita buat? Kalau memang orang tersebut mau berubah, minta maaf, maka kita juga memberikan maaf kita. Dan kalau orang tersebut tidak mau berubah sama sekali, apakah kita harus membencinya? Yesus katakan, kasihilah dan berdoalah. Dalam arti ini kita dapat memahami, jika orang memang tidak mau berubah, itu pilihan dia. Tetapi saya juga menjaga diri saya supaya saya tidak terluka terus-menerus. Dan apa yang saya buat adalah bukan mengutuki, bukan membalas dendam, tapi saya berdoa dan mohon berkat untuk dia. Dan Anda tahu, saat Anda melakukan itu, Anda dapat meredam emosi Anda dapat kemudian mengubahnya menjadi berkat bagi diri Anda sendiri. Sebab ketika Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda tidak membiarkan emosi Anda menguasai diri Anda akan hidup lebih bahagia, bukan? Dan mari kita belajar setiap hari kalau kita juga berhadapan dengan orang-orang yang membuat kita geram, jangan tumpahkan emosimu dengan kata-kata yang kasar, dengan perbuatan yang menyakitkan, bahkan mungkin ada orang lain yang tidak bersalah menjadi korban Anda. Belajarlah untuk mengasihi dan mendoakan, dan jadilah pribadi yang lepas bebas, yang bahagia, dan tidak membiarkan diri, hidup, dan emosi Anda dirusak oleh orang-orang yang justru memang tidak menghendaki kebahagiaan bagi dirimu. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang memampukan kita juga untuk mengasihi dan mendoakan mereka yang berseberangan dengan kita, yang mungkin membenci kita, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.